Suasana pagi itu cukup cerah, meskipun ada sedikit kabut yang menggantung rendah di sepanjang jalur rel. Stasiun Bangil, sebuah tempat yang tak pernah sepi. Kereta api datang dan pergi sepanjang hari, tetapi pagi itu ada yang berbeda. Tidak ada yang tahu, kecuali mereka yang terlibat dalam tragedi yang sudah diatur oleh takdir, bahwa pagi itu akan menjadi akhir bagi banyak orang. Pak Roni, seorang masinis berusia hampir 60 tahun, mengemudikan Kertanegara Express. Sepanjang hidupnya, ia sudah melewati ribuan perjalanan. Meski usianya sudah lanjut, semangatnya untuk menjalani tugas sebagai masinis tetap berkobar. Di dalam kabin lokomotif, wajahnya tampak serius namun penuh kebijaksanaan. Setiap gerakan tangan, setiap tarikan tuas, sudah menjadi rutinitas yang tak pernah ia lupakan. Hanya saja, pagi itu ada sesuatu yang mengusik hatinya. "Jalur lancar, Pak?" tanya seorang kondektur muda yang baru beberapa bulan bertugas, Sita. Wajahnya masih memancarkan semangat dan impian, meski dirinya juga tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Roni hanya mengangguk tanpa banyak kata. Di luar sana, perjalanan sudah dimulai. Kereta itu bergerak, menembus kabut tipis yang seolah menghalangi pandangan. Suara klakson keras menggema di udara, menandakan bahwa mereka memasuki jalur utama menuju Surabaya. Kecepatan bertambah, dan roda kereta mulai bersenandung di atas rel. Namun, ada satu hal yang tidak biasa. Di layar sistem sinyal kereta, muncul sebuah notifikasi aneh. Sinyal hijau yang sebelumnya menandakan aman, kini berganti menjadi berkedip-kedip, seperti ada masalah dengan sistem yang mengaturnya. Pak Roni memandang layar itu dengan tatapan tajam, mencoba memastikan jika itu hanya sebuah kesalahan teknis. "Sial, kenapa sekarang ada gangguan seperti ini?" pikir Pak Roni dalam hati, menyeringai. Biasanya, sistem semacam itu tak pernah mengganggu perjalanan mereka. Namun kali ini sepertinya ada yang aneh. "Sita, coba cek kembali informasi dari pos pengatur," kata Pak Roni dengan suara datar. "Aku gak suka ini." Sita yang duduk di belakang, meraih telepon radio dan mulai berkomunikasi dengan stasiun Bangil. "Pos, ini Kertanegara Express. Ada gangguan di sinyal petak 2 jalur. Bisa konfirmasi?" Tak ada jawaban. Sita mencoba lagi. Kali ini lebih tegas. "Pos Bangil, ini Kertanegara Express. Kami membutuhkan konfirmasi segera. Ada gangguan sinyal." Diam. Kebingungannya semakin bertambah. Sinyal berkedip, tapi tidak ada suara balasan. Sita mengalihkan pandangannya ke Pak Roni, yang kini sudah terlihat lebih serius, menatap ke depan dengan penuh kewaspadaan. "Pak, ada yang gak beres." Pak Roni mengangguk perlahan, menekan rem sedikit untuk mengurangi kecepatan. Meski sudah berpengalaman, ia merasa ada sesuatu yang mengancam. Tidak ada yang bisa dipastikan, namun kecemasan itu hadir begitu saja, seperti sebuah peringatan yang tak terucapkan. Di stasiun Bangil, petugas yang bertugas malam itu, seorang pria tua bernama Pak Hadi, merasakan hal yang sama. Ia berdiri di depan papan kendali, menatap layar dengan bingung. Di sisi kanan layar, sebuah pemberitahuan dari pos sinyal terlihat rusak, terpotong, dan mengganggu seluruh aliran informasi. Sesekali, tangan Pak Hadi menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa ini?" gumamnya pelan. Matanya tak lepas dari layar. Sementara itu, Sita yang semakin gelisah melihat perjalanan yang tak biasa, mencoba menghubungi stasiun terdekat. Tapi suara aneh mulai mengganggu komunikasi mereka. Suara peluit yang terdengar jelas dari saluran radio, namun bukan peluit kereta mereka. Sita mendengar suara itu lagi dan lagi, peluit yang seolah datang dari masa lalu, dari zaman ketika rel-rel ini pertama kali dibangun. "Pak, ada suara. Suara peluit. Tapi itu bukan dari kita," teriak Sita dengan cemas. Pak Roni hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. Sesaat, ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Namun ia harus tetap fokus. Keputusan-keputusan penting harus segera diambil. Tanpa sinyal yang jelas, tanpa konfirmasi yang pasti,
Mereka hanya bisa mengandalkan insting dan pengalaman. Jangan khawatir, Sita. Ini pasti cuma gangguan teknis, jawab Pak Roni dengan tenang. Kita teruskan perjalanan. Namun, ketegangan di dalam kabin semakin terasa. Rangkaian kereta itu terus melaju, semakin cepat, meskipun ada perasaan tak nyaman yang menggelayuti. Di luar, kabut semakin tebal, menutupi pandangan. Rel panjang itu seakan memanjang tanpa ujung, seakan menggiring mereka ke dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka tak tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menuju masa lalu, menuju sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Keheningan di dalam kabin lokomotif terasa semakin menyesakan. Meskipun kereta terus melaju, Pak Roni dan Sita merasa ada sesuatu yang salah, meskipun mereka tak bisa benar-benar menjelaskan apa itu. Semua tampak seperti biasa, tetapi perasaan tidak enak terus menggelayuti mereka. Sita, coba lihat lagi peta perjalanan, ujar Pak Roni. Suaranya tenang meskipun matanya tak pernah lepas dari rel di depan. Sita, yang mulai merasa tertekan, segera membuka peta perjalanan yang ada di meja kontrol. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mencoba memverifikasi jalur mereka. Jalur utama menuju Sukorejo masih normal, Pak. Tapi, ada anehnya di petak 2 jalur setelah stasiun Bangil. Aneh bagaimana? Tanya Pak Roni, menurunkan kecepatan sedikit. Sita memeriksa lebih teliti. Di sini seharusnya ada pemberhentian rel di sebelah kanan untuk jalur dari arah Surabaya. Tetapi ini kosong. Tidak ada sinyal atau pengaturan yang terdeteksi. Pak Roni mengerutkan keningnya. Ini semakin membingungkan. Jika memang ada gangguan, seharusnya pihak pos pengatur sudah memberi peringatan lebih awal. Lalu, mengapa mereka masih dibiarkan melaju tanpa pemberitahuan lebih lanjut? Tidak ada alasan untuk membiarkan kereta melaju tanpa informasi yang jelas. Sita menggenggam telepon radio sekali lagi, berharap kali ini bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak stasiun Bangil. Pos Bangil, ini Kertanegara Express. Ada gangguan di jalur 2. Bisa konfirmasi? Tanyanya dengan suara yang sedikit lebih panik. Tunggu beberapa detik, dan kali ini, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Seperti ada suara peluit yang terdengar dari saluran radio. Suara itu sangat jelas, sangat tajam, seolah datang dari kejauhan, dari zaman yang jauh lebih tua. Pak Roni menoleh dan melihat ekspresi Sita yang mulai terkejut. Ada apa, Sita? Tanya Pak Roni, meskipun ia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Saya mendengar peluit, Pak, kata Sita dengan suara gemetar. Peluit itu bukan peluit dari kereta kita. Itu datang dari jauh, seperti dari zaman dulu, seperti peluit zaman kolonial. Pak Roni terdiam, matanya tajam menatap jalan rel yang semakin memanjang di depan mereka. Suara peluit itu terasa semakin jelas, menyusup ke dalam udara, menyelimuti kereta yang sedang mereka tumpangi. Namun, suara peluit itu bukanlah suara yang menenangkan. Ada sesuatu yang sangat menakutkan tentang suara itu. Kita harus tetap tenang, kata Pak Roni dengan suara rendah. Mungkin hanya gangguan suara radio. Tetapi, meskipun ia berbicara dengan tenang, hatinya berdebar kencang. Ada perasaan aneh yang semakin menyelimuti dirinya, seperti sebuah pertanda buruk yang datang dari masa lalu. Mungkin, suara peluit itu bukanlah sekadar gangguan teknis. Sita menggigit bibirnya, mencoba untuk tetap fokus. Namun, seiring berjalannya waktu, suara peluit itu semakin keras, seperti bergaung di sekitar kereta. Dan kemudian, ada hal lain yang mulai terasa, sesuatu yang lebih dari sekadar suara. Dari balik kaca lokomotif, Sita mulai melihat bayangan samar-samar bergerak di antara kabut yang semakin pekat. Pada awalnya, ia berpikir itu hanya ilusi. Tetapi, bayangan itu terus bergerak, semakin mendekat. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu semakin jelas. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang berjalan di rel yang tepat di depan kereta mereka. Pak, lihat itu, teriak Sita. Suaranya terdengar penuh keputusasaan. Pak Roni menoleh ke arah yang ditunjukkan Sita. Sekilas,
Ia melihat bayangan seorang anak kecil berpakaian dari zaman dulu, berjalan perlahan di atas rel. Anak itu tidak tampak takut, tidak tampak terganggu oleh suara kereta yang semakin mendekat. Anak itu berjalan dengan langkah kecil, pelan, seakan tidak mengerti bahaya yang mengancam. "Jangan lihat itu, Sita," kata Pak Roni dengan cepat, mencoba mengalihkan pandangan Sita. "Itu hanya halusinasi. Kita harus fokus pada jalur." Tetapi, Sita tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata. Di dalam hati Sita, muncul perasaan aneh, perasaan yang mengganggu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan anak itu. Dan ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentang jalur yang mereka lewati. Pak Roni mulai merasakan hal yang sama. Suasana semakin tegang, semakin menekan. Suara peluit di radio semakin keras, seolah semakin dekat. Itu bukan suara kereta yang mereka tumpangi. Itu suara yang datang dari masa lalu, dari zaman kolonial yang gelap. Tiba-tiba, suara radio kembali mengeluarkan pesan yang membingungkan. "Kertanegara Express, kembali ke jalur, berhenti di stasiun Sukorejo." Pesan itu terputus di tengah jalan, hanya meninggalkan kegelisahan yang mengalir di udara. Hati Pak Roni berdebar lebih cepat. Tidak mungkin, gumamnya. Di luar jendela, kabut semakin tebal, dan bayangan anak kecil itu semakin dekat. Terlalu dekat. Kedua kereta itu semakin mendekat, dan meskipun waktu seolah berjalan lambat, mereka tak bisa menghindari takdir yang sudah menanti. Pak Roni merasa tangan kanannya mulai kaku, menggenggam roda kendali sekuat tenaga. Sementara di sisi lain, Sita yang berdiri di dekat jendela merasa ada sesuatu yang mencekam di dada. Bayangan anak kecil itu kini semakin jelas terlihat, melangkah perlahan di atas rel yang sama yang mereka tuju. Sita merasa seakan dirinya terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia jelaskan. Jantungnya berdegup kencang. "Pak, itu benar-benar anak kecil, kan? Itu bukan halusinasi saya?" tanya Sita dengan napas terengah-engah. Pak Roni tidak menjawab. Ia hanya terus menatap rel yang terbentang di depan. Matanya penuh tekad dan kecemasan. Namun, saat ia menoleh ke Sita, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. "Tidak ada waktu untuk membahas itu. Kita harus bertindak cepat." Namun, meskipun ia berbicara dengan tegas, Pak Roni tahu bahwa situasi ini jauh lebih buruk daripada yang ia perkirakan. Dalam perjalanannya yang panjang, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur ini, dengan perjalanan ini. Ada kekuatan tak terlihat yang sedang mengatur segala sesuatunya, mengarahkannya pada titik di mana tak ada jalan keluar. Sementara itu, suara peluit yang terdengar dari radio semakin nyaring, semakin dekat. Itu bukan suara peluit kereta mereka. Itu adalah suara yang seakan datang dari jauh, dari kedalaman rel yang tak terjangkau oleh logika. Suara itu semakin mengisi seluruh ruang di dalam kabin, mengganggu ketenangan yang seharusnya ada. "Pak, itu suara peluit lagi," teriak Sita, hampir menangis. Suara itu datang dari arah kita. Itu bukan hanya gangguan. Pak Roni menggertakkan giginya. "Sudah cukup. Kita harus fokus pada perjalanan ini. Sita, jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Namun, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, perasaan di dalam dirinya mulai meluap. Sinyal yang aneh, suara yang tidak bisa dijelaskan, dan kini bayangan yang bergerak di depan mereka. Semua ini hanya semakin mengaburkan kenyataan. Di luar, kabut semakin pekat. Hanya satu hal yang bisa terlihat jelas, sebuah titik kecil di depan sana, sebuah cahaya yang terus bergerak maju, menandakan bahwa kereta yang lain sedang melaju ke arah mereka. Namun, di sinyal mereka, tidak ada peringatan, tidak ada alarm, tidak ada tanda bahwa kereta tersebut seharusnya ada di jalur yang sama. Pak Roni menekan bel lokomotif dengan keras, berharap suara itu bisa memperingatkan kereta lain yang melaju dari arah berlawanan. Namun, apa yang ia dengar adalah suara tawa yang tak wajar, bergema di dalam kabin. "Kenapa saya mendengar tawa?" tanya Sita dengan suara gemetar. Hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Pak Roni tidak menjawab. Ia hanya memandang ke depan,
merasakan semakin dekatnya tabrakan yang tak terhindarkan. "Berdoa saja, Sita," katanya dengan suara yang serak. "Berdoa agar kita selamat." Detik-detik itu terasa seolah berlangsung dalam sebuah dimensi yang terjepit antara dunia nyata dan dunia lain. Sita menatap Rel dengan tatapan kosong. Jantungnya berdegup kencang. Namun saat ia menoleh lagi, anak kecil itu, bayangan yang tadi hanya tampak samar, sekarang berdiri tepat di depan mereka, memandang mereka dengan tatapan yang kosong dan hampa. Panik mulai merayapi diri Sita. Pak, anak itu, dia ada di depan kita." Sita berteriak, "Pak, kita akan menabraknya." Pak Roni segera menarik tuas rem dengan sekuat tenaga. Namun, sudah terlambat. Rem kereta yang biasanya bisa menghentikan laju dengan cepat, kini seolah tak berfungsi. Roda besi yang berat itu terus berputar tanpa henti, menghantam rel dengan kecepatan yang semakin tak terkendali. Dalam beberapa detik yang begitu singkat, Pak Roni merasakan tubuhnya terlempar maju, menderita dampak dari kecepatannya yang luar biasa. Tabrakan itu tak terhindarkan. Sita menutup matanya sejenak, berharap ia bisa melarikan diri dari kenyataan yang akan datang. Namun, suara dentuman keras yang mengguncang seluruh tubuhnya membuatnya terbangun dari mimpinya yang kelam. Tabrakan itu terjadi dengan begitu dahsyat, seperti suara dunia yang hancur. Kedua kereta itu bertabrakan dengan kecepatan penuh, menimbulkan suara logam yang berderak keras, dan getaran hebat yang terasa sampai ke dasar bumi. Rangkaian gerbong berderak, dan kaca-kaca jendela pecah berhamburan. Kekuatan benturan itu menghancurkan segalanya, membuat kereta saling bertumpuk dan terhenti dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Asap hitam mulai mengepul dari beberapa bagian kereta yang terbakar, dan bau minyak terbakar menyengat hidung. Waktu seolah terhenti. Di tengah kekacauan itu, Sita dan Pak Roni, yang tersisa di dalam kabin, berusaha untuk tetap bertahan. Dalam kegelapan dan kehancuran, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, suara tawa yang semakin keras. Suara itu datang dari luar kereta, dari kegelapan yang semakin pekat. Sita merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Entah bagaimana, ia merasa bahwa tabrakan ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Mungkin ini baru saja awal dari sebuah kisah yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang sudah menunggu untuk datang. Suasana pasca tabrakan itu begitu sunyi. Seakan dunia berhenti sejenak untuk mengingatkan mereka akan kenyataan yang baru saja terjadi. Namun, di tengah keheningan yang mencekam itu, ada suara yang perlahan terdengar. Suara langkah kaki yang menginjak reruntuhan logam dan kaca pecah. Pak Roni dan Sita, meskipun tubuh mereka terguncang hebat oleh dampak tabrakan, masih mencoba untuk tetap sadar. Mereka saling menatap, mata mereka yang lelah penuh kecemasan. Meski ada yang lebih aneh lagi, sesuatu yang tak dapat mereka jelaskan dengan kata-kata. "Pak, apa kita masih hidup?" tanya Sita dengan suara yang lemah, hampir tak terdengar. Pak Roni mengangguk, meskipun ia sendiri merasa ragu. Kita masih hidup. Tapi entah berapa lama kita bisa bertahan di sini." Keduanya terdiam sejenak, merasakan getaran yang masih terasa di tubuh mereka. Rangkaian kereta yang bertumpuk, reruntuhan gerbong yang terbakar, dan kaca-kaca pecah yang berhamburan, semua itu menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi yang mulai terasa semakin jelas. Langkah kaki itu semakin mendekat. Sita menahan napasnya, merasa ketakutan yang tak tertahankan. Suara langkah itu bukanlah suara langkah manusia biasa. Itu terdengar lebih berat, lebih mengerikan, seakan ada sesuatu, atau seseorang, yang berjalan di atas rel yang patah dan pecah, melewati reruntuhan dengan kehadiran yang tak kasat mata. "Pak, ada yang datang," kata Sita dengan suara gemetar, menggenggam erat tangan Pak Roni. Pak Roni berusaha mengabaikan suara itu, berusaha mengatur napasnya. Namun, semakin lama, langkah kaki itu semakin jelas terdengar, seperti ada yang mendekat dari dalam kegelapan yang menyelimuti reruntuhan. Dalam hati Pak Roni, perasaan gelisah mulai tumbuh, meskipun ia mencoba untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya. "Tenang, Sita, mungkin hanya petugas penyelamat," kata Pak Roni,
berusaha menenangkan. Namun, suaranya terdengar dipenuhi keraguan. Ia tahu betul bahwa tidak ada petugas penyelamat yang seharusnya berada di sana, di tengah rel yang hancur dan tak terjangkau oleh siapapun. Sita melirik ke arah suara langkah itu, dan wajahnya berubah pucat. Di antara kabut yang masih tebal dan reruntuhan kereta yang berserakan, ia melihat sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, bergerak mendekat. Itu adalah sosok-sosok yang tak mereka kenal. Wajah yang tidak bisa dikenali, tubuh yang tampak tidak utuh, seolah baru saja mengalami sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Mereka berjalan dengan langkah-langkah berat. Kaki mereka yang terhuyung-huyung menapaki tanah yang telah lama dipenuhi darah dan kesedihan. Mereka bukanlah orang hidup. Mereka adalah korban dari kecelakaan yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka adalah hantu-hantu yang kembali. Sita. Pak Roni menyebut nama Sita dengan suara terbata-bata. Mereka bukan manusia. Sita menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tubuhnya mulai terasa kaku, tak mampu bergerak. Ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat, menyusup ke dalam tubuhnya. Semakin lama, sosok-sosok itu semakin mendekat, dan seiring dengan itu, suara langkah mereka semakin keras, seolah semakin banyak yang bergabung. "Siti, lari!" teriak Pak Roni. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak, terperangkap dalam rasa takut yang semakin membelenggu. Sita menoleh, matanya terbuka lebar. Di hadapan mereka, ada sosok seorang pria dengan tubuh yang penuh darah, wajah yang hancur dan berlubang, namun matanya tetap terbelalak seperti mencari sesuatu yang hilang. Di sisi lain, ada seorang wanita dengan pakaian serba putih yang sudah robek, darah kering membekas di wajahnya. Mereka bergerak, tetapi bukan berjalan biasa. Mereka bergerak dengan cara yang aneh, seperti berayun atau melayang di atas tanah yang sudah tidak stabil. Semua tubuh mereka tidak tampak lagi utuh. Sebagian sudah hancur dan berlubang, seakan mereka adalah bagian dari kecelakaan yang tidak bisa kembali ke dunia nyata. Mereka adalah jiwa yang terperangkap, yang tidak bisa menemukan jalan keluar. "Pak, kita harus keluar dari sini," teriak Sita. Akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya meskipun dengan susah payah. Pak Roni, yang tak bisa lagi membendung ketakutannya, segera menarik Sita untuk menjauh dari sosok-sosok itu. Mereka berlari dalam gelap, melewati reruntuhan kereta yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Setiap langkah mereka seolah terhenti oleh suara-suara aneh, suara ratapan, suara tangisan yang datang dari segala arah. Namun, meskipun mereka berlari, suara langkah-langkah itu terus mengejar mereka, semakin dekat. Pak Roni dan Sita berlari ke arah yang tak mereka tahu, berusaha mencari jalan keluar, tetapi semakin lama, mereka merasa bahwa mereka terperangkap dalam sebuah dimensi yang berbeda, sebuah dunia yang penuh dengan bayangan kelam. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kecelakaan menanti mereka. Dan dalam kegelapan yang pekat itu, mereka tahu mereka tidak sendirian. Hati Pak Roni dan Sita berdegup kencang, napas mereka tersengal, tubuh mereka terhuyung-huyung dalam kegelapan yang semakin menyesakan. Mereka berlari, namun semakin mereka mencoba melangkah jauh dari reruntuhan kereta yang hancur, semakin banyak sosok-sosok itu mengelilingi mereka. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada jalan keluar. "Sita, kita harus menemukan jalan keluar," Pak Roni berteriak, suaranya serak, hampir tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Namun, suara itu seolah tidak mempan terhadap ketakutan yang menyelimuti mereka. Hantu-hantu itu semakin banyak, datang dari setiap sudut gelap, bergerak lebih cepat dari yang mereka bisa bayangkan. Tapi di tengah keputusasaan, di ujung lorong gelap yang mereka tempuh, mereka melihat sesuatu yang tidak mereka harapkan, sebuah cahaya kecil yang perlahan menyinari mereka. Cahaya itu datang dari sebuah pintu yang terbuka. Namun pintu itu bukanlah pintu biasa. Itu adalah pintu yang terlihat lebih tua, lebih aneh, seakan berasal dari dimensi yang berbeda. Pak Roni menarik Sita, berlari ke arah cahaya itu. "Ke sana, Sita, ke pintu itu," teriaknya, dengan harapan yang semakin tipis. Namun, saat mereka mendekat, suara tawa kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih kuat, lebih mengerikan, dan semakin dekat. Suara itu berasal dari arah pintu,
Tetapi tidak ada lagi wajah-wajah yang bisa dikenali, hanya bayangan kelam yang bergerak di baliknya. Jangan pergi ke sana!" teriak salah satu suara itu, yang tiba-tiba terdengar begitu jelas. Itu adalah suara seorang pria yang mengenalinya. Suara seorang korban kecelakaan yang dulu pernah ada di jalur ini. "Kalian tidak bisa melarikan diri. Semua ini sudah terlambat." Pak Roni dan Sita berhenti sejenak. Tubuh mereka terhenti oleh kata-kata itu. Mereka saling berpandangan, dan dalam sekejap, mereka tahu bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa mereka hindari. "Tapi kita harus keluar dari sini," Sita bersikeras, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Pak, kita harus keluar. Kita harus melawan ini." Pak Roni menatap pintu yang terbuka, seakan pintu itu menawarkan satu-satunya jalan keluar. Namun, sesuatu dalam dirinya memberi perasaan yang berbeda. Sebuah perasaan bahwa mereka sedang terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa mereka lewati. Tak ada jalan keluar. Tak ada kesempatan kedua. Semua ini sudah menjadi bagian dari takdir. "Pak, tolong, kita harus selamat." Sita hampir menangis, tetapi Pak Roni hanya diam, menatap pintu itu dengan pandangan kosong. Namun, saat itu juga, sebuah suara menggelegar terdengar di langit. "Waktu sudah habis." Suara itu datang begitu kuat, seolah mengguncang seluruh dunia mereka. Pak Roni dan Sita merasa tubuh mereka terhentak oleh energi yang tak bisa dijelaskan. Mereka berdua terjatuh, terlempar ke tanah yang keras, dan segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi kabut. Waktu terasa berhenti sejenak. "Kita tidak bisa mundur, Pak." Suara Sita terdengar lirih, seperti terbungkam oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka. "Semua ini sudah terlambat." Pak Roni menatap Sita, merasakan dirinya diselimuti oleh rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Mereka sudah berusaha, mereka sudah berlari sejauh yang mereka bisa, tetapi saat itu, mereka menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Waktu tak bisa mundur. Takdir telah datang, dan mereka hanya bisa mengikuti alurnya. Di sekitar mereka, bayangan hantu-hantu itu semakin dekat, semakin memburu, tetapi kali ini, mereka tidak menyerang. Mereka hanya diam, mengelilingi mereka, seolah menunggu saat yang tepat. Pak Roni merasakan sesuatu yang lain. Ia merasa bahwa waktu tidak hanya berhenti di sini, tetapi waktu telah terputus, terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tidak akan pernah berakhir. Mereka adalah bagian dari cerita ini, bagian dari kecelakaan ini, dan mereka akan terjebak di dalamnya selamanya. Sita menatap Pak Roni dengan mata yang kosong, seolah ia mulai mengerti bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari situasi ini. Waktu tidak hanya berhenti untuk mereka. Waktu telah terjebak di antara dua dunia. Mereka adalah korban yang kembali, tidak lebih dari hantu-hantu yang terperangkap di dalam cerita ini. Sementara itu, suara-suara itu mulai mereda. Hantu-hantu yang mengelilingi mereka mulai menghilang, satu persatu, seperti mengabur dalam kabut yang perlahan menghilang. Namun, bukan berarti mereka sudah bebas. Hanya ada satu hal yang pasti, waktu yang tak bisa mundur. Di ujung jalan gelap, pintu itu perlahan menutup, dan cahaya yang sempat ada menghilang, mengubah segalanya kembali menjadi kegelapan yang pekat. Pak Roni dan Sita akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk kembali. Mereka hanya bisa terdiam di tempat mereka berada, terjebak di dalam dimensi waktu yang terhenti, dan tak akan pernah keluar lagi.